Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita melaksanakan pembersihan di halaman kita masing-masing ini. Tapi yang lebih penting lagi yang dibersihkan adalah hati kita. Supaya bagaimana hati kita ini senantiasa berprasangka baik kepada siapa ya pun juga. Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Dedi lagi. Ya, Pung. Hilang sedikit, Pung. Campuran tuh jadi. Udahlah, semua akan dibersihkan. Barang yang tidak terpakai akan dibasmi. Weh, Astagfirullah. Oke, Bel, komentarnya Pak Bel. salah itu api bisa membesar itu. Kenapa bisa itu? Yang mana apinya Pak Kebe? Yang mana? Yang mana? Itu Pak api ya. Oh, ya, ya, insya Allah. Karena pengaruh angin itu bisa membesar. Ya. Tapi angin itu tidak kelihatan. Kenapa? Kita bisa tahu bahwa itu ada angin. Syukur alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesempatan untuk hidup, untuk bernapas. Masya Allah. Karena kehidupan ini hanya dipinjam saja, bukan dipakai selamanya. Suatu saat Allah akan memanggilnya, mengambilnya, dan kita pasti akan berpisah. Kemudian kita masuk di dalam lahat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Ya, alhamdulillah. Lempar lagi. Sekali lagi rekan-rekan semuanya, terjadi pembakaran di halaman Mapolres. Itu Pak Aigun, sedikit ulasannya tentang hari ini, kegiatan hari ini, katanya pembersihan. Alhamdulillah kita lagi mengadakan pembersihan bersih-bersih di Satbinmas Polres Bone. Ini ada lagi bakar-bakar sampah dan apinya sangat panas. Tapi api dunia ini apalah artinya dibandingkan dengan api di neraka nanti. Ini apinya masih kecil, tetapi ada api yang lebih besar ketika di akhirat kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka pasti dan pasti kita akan merasakan api neraka. Masya Allah. Nah, jadi kita selalu beristighfar Astagfirullahaladzim. dan diingatkan bahwa ini adalah hari Jumat, kita memperbanyak salawat dan jangan lupa Al-Kahfi. Insyaallah. Insyaallah. Makasih semua atas Pak Kormi itu. Mana gimana tuh? Sedikit ulasan sedikit. Ya ini Pak Kormi itu Satbinmas Polres Bone. Ya. Samade, apa katanya? Samade. Lamyalide. Ya, Pak Kormi itu lagi masih sibuk ya. Belum bisa dimintai komentar. Itu rekan-rekan semua. Ya. Ini terjadi proses pembakaran di Satbinmas. Ya, pembakaran di sini betul-betul baru radius 5 meter, hawanya sangat luar biasa panasnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Aigon, bahwa di akhirat ada api yang menanti bagi orang-orang yang tidak diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan namanya panasnya api neraka. Ya. Kembali kita mendengarkan ulasan tentang Pak KBO Satbinmas masalah api di neraka nantinya. Insyaallah. Api di neraka itu jauh berbeda dengan api dunia. Ya, api dunia kalau kita injak, ya, otak belum meleleh. Tapi di akhirat kemudian siksa yang paling ringan adalah kalau kita injak api atau sandal yang paling panas, otak bisa mendidih. Masya Allah. Itu yang paling ringan ya? Itu paling ringan siksanya di akhirat. Di Astagfirullah, dunia ya kita Allah. saja mendekat begini sudah was-was, sudah takut. Ampun dosa Itu hamba baru ya Allah. belum mendidih apa-apa, kain belum mendidih, belum hangus. Tapi kalau di akhirat kemudian, masya Allah, marilah kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri semua, sedikit banyak sama semua. Yang penting tergantung dari niat bersyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dari dosa kita. Ini nih Ustaz Buas, bukan Ustaz Agus Salim. Ya, sedikit ulasannya Pak Ustaz tentang kegiatan kita sepanjang hari ini. Saya menyimak pesan Pak KBO tentang api. Ya, jadi memang api ini merupakan alat penghancur insan. Artinya ataupun alat penyiksa insan. Kalau seorang insan atau seorang hamba ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap kita dijauhkan ya dari siksa api nerakanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kenapa? Ya kena
puntung rokok saja luar biasa. Kita terkejut, kita kesan kita luar biasa. Atau memang kalau tidak ingin taat kepada Allah, boleh juga dicoba. Tes, nyalakan kompor di rumah, ya, panaskan wajan atau apa dan lain sebagainya. Coba naik. Kalau bisa lolos setengah jam atau berapa menit saja, berarti sudah berbakat jadi penghuni neraka. Tapi sebenarnya jangan ya. Jangan. Tidak maksud siapa tahu. Kalian tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, tidak bisa puasa, tidak bisa takwa. Boleh dicoba. Kalau bisa lolos dari api dunia, ya mudah-mudahan bisa lolos api. Kalian yakin ya sebenarnya bukan masalah apinya, bukan masalah sisaannya, tapi bagaimana ini Allah ridho kepada kita. Ya meskipun kenapa meskipun amal kita banyak tapi Allah tidak ridho, ya bisa saja juga kita diancam oleh Allah. Yang penting kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Urusan neraka surga itu urusan Allah. Itu kan hak prerogatif Allah, ya, karena Allah yang punya surga. Maka dari itu seperti kalau kita punya rumah, kalau kita baik-baik yang punya rumah, kalau Tuhan yang punya rumah senang kepada kita, kita dimasukkan dalam rumahnya, kita disajikan, ya, kita disajikan makanan minuman, pulang dikasih ampal lagi. Ya, itu gambaran bagaimana kalau Allah yang punya surga. Kalau Allah senang kepada kita, seorang yang punya rumah, jangankan kalau orang yang dibenci, jangan kamu masuk dalam rumahnya, lewat saja pasti. Ya, belum masuk nih, baru lewat saja dengan rumahnya sudah. Nah, kalau orang begitu gigi sindah, ya tidak enak perasaannya. Ya, apalagi kalau Allah tidak suka kepada kita. Ya, jangankan tadi kita saja jangankan mau masuk, lewat saja tidak senang. Ya, hari ini bagaimana kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah. Terima kasih Ustaz, Bos. Jadi sahabat YouTubers, itulah beberapa pesan-pesan moral untuk kita dalam rangka persiapan menuju negeri akhirat. Jadi kepada sahabat YouTubers lainnya dimohon keikhlasannya untuk subscribe. Ya, semoga apa yang menjadi keikhlasan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di sekeliling daripada satuan Bimas Polres Bone. Ya, di belakang kantor ini, ya, kita lagi adakan pembenahan sedikit, pembersihan. Ya, ini kita lihat ada orang yang manjat. Masya Allah, Pak KBO betul-betul ini orangnya agresif, tidak puas manjat di rumah, sekarang manjat tower lagi. Ya, entah apa yang dia mau lakukan, apakah dia mau bunuh diri atau apa? Entah tahu apa yang dilakukan Pak KBO saat Bimas Polres Bone ini. Mungkin dia hendak bunuh diri, ataukah mau pikul gantong kali ya? Mungkin dia mau masuk dalam gantong. Mau apa di situ Pak KBO? Wah, dia mau masuk dalam gantong. Entah apa yang akan dilaksanakan Pak KBO saat Bimas Polres Bone. Kita saksikan sebentar sambil menunggu apinya membesar, meleleh. Entah apa yang merasukimu. Pak KBO, pecahkan gentong di atas. Awas Pak KBO, jangan bunuh diri. Awas, jangan bunuh diri Pak KBO. Ada Pak KBO. Makesolang Pak KBO. Taman apa nih masolang? Cabut. Terjadi kebanjiran di Polres Bone. Makasolang.com.id. Ya. Tas buas kembali hanya penyapu. Iya, memang nih tas buas ini. Aja deh. Abi ada lot tuh. Ini Pak Buas ini membersihkan halaman, bukan cuma sehari-harinya membersihkan pekarangan atau kotoran, tapi seringkali membersihkan hatinya orang-orang juga. Sedikit tentang masalah pembersihan Pak Buas, tas buas. Kita ambil pelajaran dari sapu ini. Ya, ini sebenarnya tentang melambangkan persatuan dan kesatuan. Karena bayangkan saja kalau sapu ini kita gunakan hanya satu batang seperti ini, ya kira-kira mau digunakan apa kalau hanya begini? Mau digunakan bersihkan saya kira tidak bisa. Nah, maka ini kalau dalam hal ya kebaikan kita harus bersama-sama. Kita jadikan satu, kita bersatu, kemudian kita bisa baru gunakan sapu dengan baik. Nah, yang paling penting adalah
bagaimana kita ini menjadi sapunya. Nah, sapunya. Jangan sampai sapu ini kotor. Ya, jadi kalau kita bersihkan susah, akan kotor juga. Nah, bagaimana hikmahnya adalah bagaimana diri kita ini senantiasa kita sucikan gitu. Baru kita ya memberikan peringatan ataupun mengingatkan kepada keluarga kita, saudara kita. Memang lebih baik begitu. Kita mengamalkan dulu, bukan berarti ya kita tidak bisa mengingatkan walaupun belum bisa mengamalkan, namun alangkah baiknya kita amalkan dulu, kemudian kita ingatkan saudara kita. Oke, Buas lanjut dulu, insyaallah. Jadi jangan lupa subscribe-nya, sahabat YouTubers ya. Subscribe. Kebetulan ini juga Ustaz Buas juga mempunyai channel. Coba channelnya dulu, Ustaz Bos. Ya. Jangan lupa subscribe Buas Bone. Nyalakan lonceng. Iya, matikan merah-merahnya. Ya, jadi sahabat YouTubers, saya rasa perjumpaan kita untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Karena Pak KBO-nya sampai saat ini belum lompat-lompat juga dari tower, bahkan dia turun kembali. Iya, jadi ternyata dia bukannya mau lompat atau bunuh diri, tapi pergi melihat keadaan gantong yang lagi pecah di atas. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, semoga apa yang telah kita laksanakan sepanjang hari ini atau apa-apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal pesan moral dari saya bahwa dalam surah Al-Baqarah. Ya. Apa, Gon? Ya, katanya Aigon, ya senantiasa kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rekan-rekan semua, sekali lagi apabila ada hal yang sifatnya tidak berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Manusia biasa, tempat hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, lonceng-lonceng, matikan merahnya. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.